Teman-teman, mari kita saat teduh sejenak. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Sebab Tuhan Baik. Protum dan salam. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Teman-teman, silakan duduk kembali. Sakit merupakan salah satu peristiwa yang terjadi pada manusia. Menurut kamu enak gak sih kalau kita jatuh sakit? Kenapa sakit itu bisa terjadi pada tubuh kita? Apa hubungannya dengan kehidupan remaja? Jika bisa terjadi, bagaimana kita bisa menghadapinya? Melalui renungan ini kita diajak untuk menyadari bahwa diri kita rapuh dan bisa jatuh sakit kapan saja. Mari kita menjaga diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Mari kita menyanyikan lagu Kuduskanlah Tuhan. Pengakuan dosa. Dalam menjalin masa muda ini, kita seringkali berpaling dari Tuhan. Seringkali kita lupa untuk melibatkan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Saat ini Tuhan mengundang kita, saudara-saudara dan saya, untuk mengaku dosa kita di hadapannya.
Jemaat diberi kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Mohon ampun jikalau seringkali dalam hidup tidak melibatkan Tuhan dalam pergumulan hidup, tidak mengandalkan Tuhan, hidup jauh dari Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, amin. Mari kita menyanyikan lagu di muka Tuhan Yesus. Sementara mari kita berdiri. Berita anugerah. Terimalah berita anugerah dari Allah yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 7. Demikian sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita memberikan salam damai. Mari dengan penuh sukacita kita sambut janji dan pengharapan dari Tuhan dengan mengangkat pujian, Takut tahu kan hari esok. Teman-teman silakan duduk kembali. Pelayanan firman. Mari sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, izinkanlah kami untuk bisa memahami kehendak-Mu. Izinkan kami untuk juga bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ajar kami untuk rendah hati dan tidak hanya mengandalkan ego kami sebagai anak muda, tapi kami mau dipakai oleh Tuhan sehingga kasih dan penyertaan Tuhan boleh terpancar di tengah kehidupan kami sebagai anak-anak muda yang takut akan Engkau. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Selamat pagi adik-adik. Renungan kita pada saat ini terambil dari Mazmur 38. Dan mari kita membacanya bersama-sama. Tuhan,
Janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan jangan menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk sangat tertunduk. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita, sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisi karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat. Orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku memikirkan kehancuran dan merancang tipu daya sepanjang hari. Tetapi aku ini seperti orang tuli, aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mulutku. Sebab kepadamu, ya Tuhan, aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Pikirku, asal mereka jangan beria-ria karena aku. Jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku. Orang-orang yang musuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku ya Tuhan keselamatanku. Berbahagia kita yang sudah membaca dan saat ini siap untuk merenungkan. Haleluya. Adik-adik yang terkasih, tema renungan kita yaitu saat aku sakit. Apakah ada manusia yang tidak pernah sakit? Rasa-rasanya nyaris tidak ada dan bahkan tidak ada. Semua manusia pernah mengalami sakit. Dan yang namanya sakit pasti menimbulkan perasaan tidak nyaman. Karena kita tidak bebas beraktivitas seperti biasanya dan kita juga dikuasai perasaan cemas. Takutnya sakit ini akan bertambah parah atau takutnya sakit kita sulit untuk sembuh. Lantas pertanyaannya, mengapa sakit itu diizinkan untuk kita alami? Ada pesan apa dari Tuhan terhadap sakit yang kita derita? Bacaan kita hari ini menggambarkan kondisi yang dialami oleh penulis, di mana dia merasakan penderitaan yang mendalam atau sakit yang dideritanya. Fisiknya digambarkan benar-benar tersiksa. Luka-lukanya bernanah dan berbau busuk. Tulang dan jantungnya bermasalah, sehingga tenaganya habis dan dia tidak lagi dapat mendengar. Penderitaan fisik dan psikis yang dialaminya membuatnya begitu merasa tertekan, merasa bersalah dan tidak berdaya dan lemah. Dan yang lebih sedih, teman-temannya pun mulai menjauhi dia dan membenci dia. Sang penulis merasa sangat putus asa, bahkan sampai mempergumulkan imannya dan merasa sakit yang derita karena dosa saya ya, dosa yang telah dia buat ya.
Oleh karena itu, dia menaikkan seruan pertobatan dan memohon belas kasihan dari Tuhan. Pertanyaannya, apakah benar sakit hukuman dari Tuhan dan karena dosa manusia sebetulnya? Atau apa alasannya kita diizinkan untuk sakit? Tuhan Yesus menjawab melalui ajarannya. Sebenarnya Tuhan Yesus menolak anggapan itu. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-9 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-5 mengisahkan Yesus berjumpa dengan seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya pun bertanya, siapa yang berdosa? Orang buta itu? Tapi rasanya tidak mungkin karena dia sudah buta dari lahir. Atau orang tuanya yang sudah berbuat dosa. Tetapi Tuhan Yesus tidak menjawab di antara kedua pilihan tersebut. Tuhan Yesus menjawab, peristiwa itu terjadi karena pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalam dirinya. Sehingga mujizat Tuhan Yesus pun nyata lewat orang yang buta sejak lahir ini. Jadi, di saat kita sakit, sebenarnya kita diingatkan tentang rapuhnya kehidupan kita sebagai manusia. Bahwa kita tidak bisa sempurna, prima senantiasa. Dan kita tidak bisa mengontrol apapun yang ada di sekitar kita secara 100%. Tidak ada kan orang yang bisa mengontrol untuk batal sakit atau mengontrol untuk kapan sakitnya? Tidak ada. Dan sakit pun juga menjadi peringatan bahwa kita juga bisa lemah. Dan di dalam kelemahan itu, kita melihat karya Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Terjadi mujizat Tuhan yang mengizinkan kita untuk bisa kembali pulih dan sembuh. Dan kemudian bisa melanjutkan kehidupan kita di hari-hari ke depannya. Dan sakit juga menjadi peringatan tentang perlunya kita menjaga kesehatan kita. Kenapa perlunya? Karena melalui kehidupan yang sehat, perilaku hidup yang sehat adalah wujud syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberikan kita kesempatan hidup yang masih bisa kita nikmati sampai hari ini, detik ini, saat ini. Sudahkah kita mensyukuri kehidupan yang masih Tuhan izinkan? Amin. Pengakuan iman rasuli. Teman-teman, mari kita berdiri. Marilah kita bersama mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Kala langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit kembali dari dalam mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang bersama, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup kekal. Amin. Teman-teman, silakan duduk kembali. Selamat ulang tahun pada tanggal 22 Maret sampai 28 Maret. Happy birthday. Doa syafaat. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, seringkali kami lupa mensyukuri banyak hal sederhana yang terjadi di kehidupan ini. Kami menganggap setiap bangun pagi adalah hal yang wajar saja yang boleh kami alami. Lantas juga kami merasa tubuh kami ini adalah milik kami seutuhnya dan kami kurang bertanggung jawab sehingga kami lalai untuk menjaga kesehatannya. Terima kasih Tuhan yang sudah mengingatkan kami bahwa tubuh ini, kehidupan ini adalah anugerah yang harus kami pertanggungjawabkan. Dan kalau kami boleh mengalami sakit,
Kami percaya itu adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kami sebagai manusia, bahwa kami manusia juga terbatas, bisa lemah, bisa down, dan kami selalu akan membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami berdoa buat kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk setiap kekuatan yang boleh kami jalani, terkhususnya selama 1 tahun ini. Kami menyadari itu semua boleh terjadi karena anugerah Tuhan. Dan biarlah setiap kesempatan itu boleh kami pertanggungjawabkan dengan menjadi pribadi yang lebih baik. Jujur dalam bekerja, jujur dalam sekolah kami, jujur dalam tugas-tugas kami. Sehingga kami menjadi anak muda yang semakin lebih baik, semakin lebih produktif. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya dalam proses penyaluran vaksin, sehingga semua boleh berjalan dengan baik dan boleh digunakan kepada orang-orang yang membutuhkan menurut prioritasnya. Agar kehidupan ini boleh kami kembali lanjutkan, dan begitu banyak hal yang ingin segera kami perbaiki, boleh kami lakukan juga. Ini doa kami Tuhan Yesus, yang kami sadar jauh dari sempurna, tapi kami percaya Tuhan Yesus yang akan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Pelayanan persembahan. Sekarang saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan 2 Korintus 9 ayat 7. Demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Seraya kantong persembahan diedarkan, mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian dari terima kasih ya Tuhanku. Teman-teman, mari kita berdiri. Ada persembahan. Bapa kami yang surga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami sedang persembahkan apa yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan. Tuhan, semoga persembahannya dapat memperluas kerajaan-Mu. Dan Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, pada hari ini kita telah belajar bagaimana kita menentukan pilihan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dengan itu, mari kita angkat pujian dari lagu Di Bawah Kapak Sayap-Mu. Dan kini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus
Terpujilah Tuhan. Dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian senantiasa. Oh